yang sehat. Oke, pada hari ini sebelum kita memulaikan proses pembelajaran kita, sebaiknya kita menyerahkan diri di tangan Tuhan. Ya, ini nanti Ibu percayakan salah satu dari siswa-siswa kami untuk membawakan kita dalam doa. Siapa? Oh, silakan Nak, silakan maju ke depannya. Kita berdoa. Baik teman-teman, terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami. Ya, dari daripada Tuhan untuk bersama kami. Dan ini Tuhan Yesus pada kita kali ini memulaikan pembelajaran kami bahwa Engkau menulis kudus-Mu bagi kami dalam apa yang kami laksanakan nanti bisa terlaksana dengan baik. Dan Yesus firman kami sebagai orang kaya dalam kuasa-Mu di atas hari ini. Dalam nama Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Karena kita sudah berdoa, sudah kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Sekarang Ibu absen kehadiran daripada anak-anak kami. Ini nanti silakan diperhatikan namanya. Ada Wisdom Baru, Ada Bu. Albanus Hulu, Ada Bu. Kenti Irta Baru, Lician Segnian Baru, Ada Bu. Priska Fati Hulu, Raijon Baru, Ada Bu. ya hadir. Serlin Hartati Zai, Wadarniwati Gula. Ya, Ibu lihat bahwa anak-anak kami semuanya pada hari ini sudah semua hadir. Untuk itu buat anak-anak kami semuanya pesan Ibu, biarpun seperti musim hujan seperti begini, tetapi kita tetap hadir di Sekolah. Oke. Pada pagi hari ini, ya, Ibu sudah sediakan lagu wajib nasional sebelum kita memulaikan proses pembelajaran kita. Ya, ini nanti silakan ikuti ya musik yang dikasih Ibu. Ya, ini Ibu harapkan anak-anak kami semuanya berdiri di tempat. Mari kita menyanyikan lagu wajib nasional. Ya, Ibu undang anak-anak kami semuanya berdiri. Oke, buat anak-anak kami semuanya, pada pagi hari ini, ya karena kita sudah menyanyikan lagu wajib nasional, ya
mungkin anak-anak kami ya lebih semangat lagi dalam melakukan proses pembelajaran pada pagi hari ini pada mata pelajaran IPS. Ya, pada pagi hari ini kita pada minggu yang lalu ya sudah kita mempelajari tentang siapa yang masih ingat? Ya, silakan nak. Letak dan luas Indonesia. Ya, pada minggu yang lalu kita itu telah mempelajari materi kita tentang letak dan luas negara Indonesia. Ya, sekali lagi letak dan luas Indonesia. Ya, pada pagi hari ini juga kita akan mempelajari tentang berkenalan dengan masyarakat atau tentang interaksi sosial. Ya, mungkin ya kemarin Ibu sudah bagikan buku ya, dan Ibu harapkan buku itu sudah dipelajari di rumah. Ya, sekarang Ibu tanyakan siapa saja yang bisa menjelaskan secara singkat apa itu interaksi sosial. Ya, silakan Mas. Interaksi sosial adalah bertemunya orang, perorangan atau kelompok dalam pergaulan hidup. Ya, terima kasih. Masih ada kan yang bisa menjelaskan? Iya, laki-laki paling ujung. Interaksi sosial adalah manusia yang saling bekerja sama menciptakan keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Oke. Nah, silakan dulu. Di mana interaksi sosial adalah bertemunya antara orang perorangan atau kelompok dengan kelompok dengan melakukan yang namanya komunikasi ya, atau hubungan timbal balik. Ya, Ibu kasih contoh kita pada hari ini. Ya, ada yang di depan, ada kalian. Ini adalah kita sedang melakukan yang namanya contohnya interaksi. Ya, itu nanti yang kita pelajari pada hari ini, yaitu berkenalan dengan masyarakat. Ya, seperti bersalaman. Itu adalah sedang melakukan yang namanya interaksi. Ya, atau mengungkapkan sesuatu. Oke, pada pagi hari ini juga Ibu memberitahukan apa itu tujuan pembelajaran. Ya, atau yang harus kita capai dalam proses pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan baca nak, tujuan pembelajaran. Silakan memilih. Melalui pengamatan video dan sumber belajar peserta didik kelas 7 mampu memahami dan memiliki kesadaran akan keberadaan diri serta mampu berinteraksi dengan lingkungan terdekatnya. Oke, lanjutkan. Melalui diskusi peserta didik kelas 7 dapat menyajikan perbedaan bentuk-bentuk syarat-syarat interaksi sosial. Ya, silakan dulu. Ini nanti yang harus kita capai dalam suatu proses pembelajaran. Nanti ada video pembelajaran. Ya, dan juga nanti anak-anak kami bisa membedakan apa bentuk-bentuk dan syarat-syarat interaksi sosial. Oke, pada hari ini juga Ibu yakin dan percaya bahwa anak-anak kami ya bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Di mana kenapa Ibu katakan seperti begitu? Karena dalam proses pembelajaran ini ya Ibu ada penilaian. Baik penilaian secara individu buat anak-anak kami dan juga secara kelompok. Ya, sudah dengar? Sudah. Sudah jelas? Sudah. Oke. Pada pagi hari ini ya silakan diperhatikan
daripada interaksi sosial. Ya, di situ secara umum merupakan proses dalam bertindak dan bereaksi dengan keberadaan orang-orang yang berada di sekitar kita. Kita adalah seorang manusia, pasti kita tidak pernah terlepas dari yang namanya interaksi. Tidak pernah ada orang yang mengatakan saya tidak mau berinteraksi. Ya, sudah pasti kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini harus saling berkomunikasi dengan sesama manusia. Apa selanjutnya? Ada syarat-syarat interaksi. Ada kontak sosial merupakan keterlibatan antara seseorang dan individu lain atau antar kelompok. Ya, kalau antara individu satu orang dengan satu orang. Kalau individu dengan kelompok, ibu dengan kalian. Ya sudah berbeda-beda. Itu adalah kontak sosial interaksi. Ada secara individu dan juga ada secara kelompok. Kontak langsung, ya, adalah secara langsung terjadi tanpa perantara. Secara langsung terjadi tanpa perantara. Seperti contoh kita pada hari ini, itu adalah suatu kontak langsung tanpa ada orang lain yang memberitahukan atau yang mengantar sesuatu apa yang dibicarakan ini. Ya, kedua, kontak tidak langsung atau meningkat semenjak kemunculan media berbasis elektronik. Ya, contohnya kalau kita lagi menelpon atau main WA, WhatsApp atau Instagram, ya itu adalah kontak sosial tidak langsung. Oke, pada komunikasi. Ya, komunikasi yaitu suatu orang yang menyampaikan sesuatu berita kepada temannya. Ya, contohnya kalau William dan Kendri, William memberikan informasi kepada Kendri. Itu adalah salah satu yang namanya komunikasi. Nah, ini kakek-kakek dan abang-abang. Ya, ada mereka yang saling berkomunikasi di taman. Ya, itu adalah yang namanya komunikasi. Ada bentuk-bentuk interaksi sosial dalam masyarakat. Ada proses-proses yang asosiatif dan ada proses-proses yang disosiatif. Yang disosiatif itu nanti pekerjaan anak-anak kami kalau kita membuat dalam satu kelompok. Oke. Kita melaksanakan guest speaking. Kalau ibu katakan pagi hari, maka kita bertepuk tangan dua kali. Kalau ibu katakan siang hari, kita bertepuk tangan tiga kali. Kalau malam hari ada kita bertepuk tangan empat kali. Oke, 2, 3, 4. Ya, pagi hari. Membentuk kelompok. Ibu bagi kelompok menjadi 4. Ini nanti kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, dan
melakukan, yang ibu bagi kelompok, yang membangun kelompok, silakan perhatikan video pembelajaran kita pada pagi Halo hari. teman-teman, bertemu lagi bersama kakak di GS Channel Revolusi Belajar Tanpa Batas. Oke, dalam video kesempatan kali ini kita akan belajar terkait dengan interaksi sosial, yaitu materi untuk kelas 7 semester 1. Adapun materi yang akan kita bahas yang pertama yaitu adalah pengertian dari interaksi sosial, yang kedua yaitu bentuk interaksi sosial, dan yang ketiga yaitu syarat interaksi sosial. Video ini merupakan bagian 1 ya teman-teman ya. Jangan lupa saksikan juga video bagian keduanya. Nah, di sini kakak akan mencontohkan interaksi dalam kehidupan kita ya. Yang pertama di sini ada interaksi di mana perkumpulan orang-orang sedang ngobrol dengan temannya. Kemudian yang kedua di mana orang-orang sedang menggunakan media sosial untuk berkomunikasi. Dan yang ketiga di mana ada seseorang yang memberikan bantuan kepada orang yang tidak mampu. Dan yang keempat di sini di mana ada orang-orang yang sedang bermain bola atau bermain permainan tradisional. Ini merupakan suatu interaksi dalam kehidupan kita. Mengapa kita sebagai manusia itu harus ada interaksi? Karena sebagai manusia tidak bisa hidup secara individu ya teman-teman ya. Manusia dalam menjalankan hidupnya pasti membutuhkan orang lain untuk hidup. Keharusan manusia berkelompok dan berinteraksi inilah manusia sebagai makhluk sosial atau homo homini socius. Lantas, apa yang dimaksud dengan interaksi sosial? Interaksi sosial dapat didefinisikan sebagai hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Dari definisi ini sudah jelas bahwa yang namanya bentuk interaksi sosial itu terdapat 3 bentuk. Yang pertama adalah individu dengan individu. Di dalam gambar ini memperlihatkan ada seorang laki-laki sedang mengobrol dengan seorang perempuan. Nah, ini merupakan bentuk interaksi individu dengan individu. Kemudian yang kedua bentuknya adalah individu dengan kelompok. Di dalam gambar ini itu memperlihatkan di mana seorang guru sedang menjelaskan materi kepada siswanya. Seorang guru ini merupakan seorang individu dan siswa di sini mewakili sebuah kelompok. Sedangkan bentuk yang ketiga adalah kelompok dengan kelompok. Bentuk kelompok dengan kelompok ini misalnya ada 2 kesebelasan untuk sepak bola sedang bertanding. Itu merupakan bentuk interaksi sosial dalam bentuk kelompok dengan kelompok. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan syarat interaksi sosial. Syarat yang pertama adalah tentunya lebih dari 1 tentunya. Maksud pelaku lebih dari 1 adalah di mana proses interaksi sosial tidak dapat terjadi ketika hanya terjadi 1 orang. Proses interaksi baru akan terjalin ketika terdapat individu yang berinteraksi dengan individu lainnya. Maka dari situlah bahwa syarat yang perlu dalam interaksi sosial adalah tentunya lebih dari 1 ya teman-teman, sehingga terdapat lawan berbicara. Yang kedua adanya kontak sosial. Maksud dari kontak sosial pada dasarnya merupakan cara hubungan sosial antara satu pihak dengan pihak lainnya. Kontak sosial dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah kontak sosial langsung atau kontak sosial primer atau tatap muka. Misalnya berbicara dan berjabat tangan. Yang kedua adalah kontak sosial tidak langsung atau kontak sosial sekunder. Interaksi ini melalui perantara ya teman-teman ya. Seperti komunikasi melalui media seperti telepon, chatting, ataupun penyampaian pesan lewat orang lain. Yang ketiga adanya komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian dan penerimaan pesan berupa ide ataupun gagasan dari satu pihak kepada pihak lain agar terjadi upaya saling mempengaruhi antara keduanya. Komunikasi dapat dibedakan menjadi 2 ya. Yang pertama adalah komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan bentuk komunikasi secara lisan maupun tertulis seperti berbicara. Yang kedua adalah komunikasi non verbal.
Komunikasi nonverbal merupakan bentuk komunikasi dengan menggunakan simbol-simbol ataupun gestur tubuh, seperti menyapa teman dengan melambaikan tangan. Dan yang keempat, adanya tujuan tertentu. Para pelaku interaksi pasti memiliki tujuan dalam menjalin interaksi sosial. Misalnya, di pasar terjadi interaksi antara penjual dengan pembeli. Pembeli memiliki tujuan untuk mendapatkan suatu barang yang ia butuhkan dalam berinteraksi dengan penjual. Sementara penjual memiliki tujuan untuk menawarkan barang yang dia terjual kepada pembeli dalam berinteraksi. Oke, demikian pembelajaran secara video yang sudah ditayangkan adalah itu tadi yang kita lihat dan kita saksikan itu adalah itu video tentang interaksi sosial. Bagaimana di situ dijelaskan kepada kita apa itu interaksi sosial. Bagaimana syarat-syarat terjadi interaksi sosial. Bagaimana bentuk-bentuk daripada interaksi sosial. Oke, pada pagi hari ini ya, ibu akan bagi kelompok anak-anak. Ya, ini mulai dari kanan ibu. Ini adalah nanti kelompok 1. Silakan membentuk kelompok bersama teman mulai dari sekarang. Kelompok 2, silakan membentuk kelompok bersama teman. Kelompok 3, silakan membentuk kelompok kepada teman-teman. Dan kelompok 4, silakan membentuk kelompok bersama teman-teman. Oke, kasih kesempatan sekarang. Ya. Bagaimana, ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Sudah jelas? Sudah. Oke, silakan dikerjakan. Ya.
didiskusikan, ya, bagaimana menyelesaikan permasalahan dari aktivitas 1, 2, dan 3. Ya, ini ketua kelompok ya kan? Ya, ketua kelompoknya Miss Doi. Ya, silakan apa yang tidak kamu tahu raih, silakan tanya sama ketua dan teman-teman yang lain ya. Ada yang kalian tanyakan? Tidak. Yang kedua? Tidak. Dan sudah jelas? Sudah. Nanti kalau dipresentasikan di depan, satu orang yang mempresentasikan dan satu orang yang menjadi moderator ya. Waktunya tinggal sebentar lagi. Ibu harapkan supaya ya sudah bisa dikerjakan. Bagaimana, sudah siap? Sudah. Oke. Kelompok 1 siap? Siap. Kelompok 2? Siap. Kelompok 3? Siap. Kelompok 4? Siap. Oke, sekarang Ibu berikan kesempatan untuk mempresentasikan pekerjaan daripada kelompok 1. Ya, Ibu harapkan ya kelompok 1 maju ke depan dan mempresentasikan dengan teman-temannya. Dan yang kelompok yang lain silakan diperhatikan. Ya. Oke, tidak apa-apa. Sudah bisa dimulai ya? Sudah. Baik, terima kasih kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada kami untuk menghasilkan hasil pendidikan dan sebagainya yang kami hormati Ibu Pembahasan Pembelajaran dan terlebih-lebih teman-teman semua. Terimalah salam kami dalam absen perjanjian siap hobi. Saya sebagai penyanyi materi pendidikan kesehatan
Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya oleh moderator untuk menyajikan hasil diskusi kami. Pertama yaitu soal nomor 1, orang membeli barang karena pengaruh iklan merupakan salah satu contoh interaksi yang didorong oleh faktor menurut kami yaitu faktor imitasi. Faktor imitasi yaitu seseorang yang mencontoh orang lain atau suatu kelompok. Soal nomor 2 yaitu jelaskan macam-macam proses sosial menurut Gilling. Menurut Gilling, ada 2 macam proses sosial yang timbul sebagai akibat adanya interaksi sosial, yaitu asosiatif dan disosiatif. Penjelasannya yaitu proses asosiatif merupakan proses menuju terbentuknya persatuan atau interaksi sosial. Sedangkan proses disosiatif merupakan proses menuju pada perpecahan atau interaksi sosial. Selanjutnya, soal nomor 3. Perhatikanlah gambar berikut. Pada gambar A, menurut kami pada gambar A itu contoh pertentangan atau kekeliruan. Selanjutnya, pada gambar B, menurut kami itu adalah contoh kerjasama yang baik atau komunikasi yang baik dan interaksi sosial yang baik. Demikian yang bisa saya sajikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, karena penjelasan kami sudah selesai, jika ada kekurangan dan kelemahan, kami mohon maaf atas perhatian. Kami ucapkan terima kasih. Jika ada pertanyaan dari teman-teman kami semua, silakan. Ada? Tidak. Karena tidak ada, kami akan menutupnya. Terimalah salam kami atas bahasa dari kami. Yahoo. Oke, sekarang dipersilakan kepada kelompok 2. Kelompok 2. Oke, silakan Nak, di sini ya. Ya, mereka 4 orang. Oke, dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Yang kami hormati Ibu Guru pengasuh mata pelajaran IPS dan yang teristimewa buat teman-teman semua. Terimalah salam kami dalam masa diadakannya Yahoo. Baik, sebagai penyaji kami percayakan kepada teman kami Lucia. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan menyajikan nilai nomor 1. Orang yang membeli barang karena pengaruh iklan merupakan salah satu contoh interaksi yang didorong oleh faktor. Menurut kami dari kelompok 2, faktor tersebut yaitu faktor imitasi. Faktor imitasi merupakan seseorang yang mencontoh orang lain atau kelompok. Nomor 2, jelaskan macam-macam proses sosial menurut Gilling. Menurut kami dari kelompok 2, ada 2 macam proses sosial yang timbul sebagai akibat adanya interaksi sosial, yaitu asosiatif dan disosiatif. Asosiatif adalah proses menuju terbentuknya persatuan atau interaksi sosial, sedangkan disosiatif adalah proses mengarah pada perpecahan atau disintegrasi sosial. Ketiga, perhatikanlah gambar berikut. Gambar A. Menurut kami di gambar A, itu adalah contoh orang-orang yang melakukan pertengkaran, pertentangan, dan perkelahian. Di gambar B, menurut kami di gambar B itu adalah contoh orang-orang yang bekerja sama yang baik atau interaksi sosial yang baik. Demikian hasil penyajian kami kembalikan kepada moderator. Demikian hasil diskusi kami. Atas kelemahan dan kekurangan kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan dari teman-teman semua, dipersilakan. Ada? Tidak. Baik, kalau tidak ada, kami akan tutup. Terimalah salam kami dalam masa dari Yahoo.
Jauh. Oke, sekarang kelompok 3. Ya, mereka sebanyak 5 orang. Ada laki-laki dan juga ada perempuan. Geser di sini laki-laki. Oke. Baik, terima kasih kesempatan dan waktu yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 3 untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Dan sebelumnya yang kami hormati pengasuh mata pelajaran IPS dan teristimewa buat teman-teman semua. Terimalah dan sambutlah salam saya dalam bahasa daerah kita Xiao. Baik, kami telah mempercayakan salah satu dari teman kami untuk menyajikan hasil diskusi kami, yaitu oleh teman kami yang teman kami. Baik, kami akan menyajikan hasil diskusi kami dari kelompok 3, yaitu soalnya orang membuat barang mereka pengaruh iklan merupakan salah satu contoh interaksi yang didorong oleh faktor menurut hasil diskusi kami. Faktor imitasi, yaitu seseorang yang mencontoh orang lain atau kelompok. Soal nomor 2, jelaskan macam-macam proses sosial menurut Giling. Menurut hasil diskusi kami, menurut Giling ada 2 macam-macam proses sosial, yaitu asosiatif dan disosiatif. Yang pertama, asosiatif adalah proses terbentuknya kerjasama yang baik antara masyarakat, sedangkan proses disosiatif merupakan proses mengarah pada perpecahan atau integrasi sosial. Yang ketiga, menganalisis perbedaan kegiatan gambar A dan gambar B. Menurut hasil diskusi kami dari kelompok 3, pada gambar A itu merupakan orang yang sedang melakukan peniruan dan pertentangan. Sedangkan pada gambar B itu contoh kerjasama yang baik yang saling berkenalan dan berintegrasi dengan sesama teman. Demikian yang saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikianlah hasil diskusi kami dari kelompok 3. Bila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf, dan atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Yahoo. Sekarang masuk kelompok 4. Oke, laki-laki. Ya, silakan. Ya, atau di sini kali ya. Kelompok 4, kelompok selanjutnya. Oke, sudah siap? Sudah, Bu. Oke, silakan. Baik, kami dari kelompok 4, kami ingin menampilkan hasil diskusi kami. Yang terlebih dahulu yang dihormati Ibu Pengasuh Pelajaran, terimalah teman-teman semua. Terimalah salam dari katanya Yau. Baik, sebagai yang pertama kelompok kami kepada kelompok kami silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan moderator kepada saya untuk menyajikan hasil dari diskusi kami. Nomor 1, orang membeli barang karena pengaruh iklan merupakan salah satu contoh interaksi sosial yang didorong oleh faktor imitasi. Faktor imitasi yaitu seseorang yang mencontoh orang lain atau kelompok. Nomor 2, jelaskan macam-macam proses sosial menurut Giling. Menurut kami, menurut Giling ada 2 macam proses sosial, yaitu proses asosiatif dan proses asosiatif. Proses asosiatif merupakan proses menuju terbentuknya persatuan atau interaksi sosial. Sedangkan proses asosiatif merupakan proses mengarah pada perpecahan atau disteknesi sosial. Oke. Nomor 3, perhatikanlah gambar berikut. Menurut kami pada gambar A itu contoh pertentangan atau kekeliruan di masyarakat. Sedangkan pada gambar B itu contoh kerjasama yang baik yang
Sampai sinilah hasil pengajian kami berikan kepada Anda. Baik, sampai di sinilah hasil diskusi kami. Bila ada kelemahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Ya Allah. Oke, dari hasil kelompok 1, 2, 3, dan 4, ya seperti LKPD yang sudah Ibu bagikan, ya itu adalah sudah jelas, ya sudah bagus, ya dan sudah benar apa yang anak-anak kami kerjakan. Di mana pada nomor 1 itu adalah pengaruh iklan. Ya, itu adalah salah satu literasi yang didorong oleh kantor ini. Yaitu seseorang yang mencontoh daripada orang lain atau melalui iklan. Kedua, menurut Gili, apa itu macam-macam proses ya interaksi. Ada prosesnya secara asosiatif dan ada prosesnya secara asosiatif. Ya, kalau asosiatif itu adalah menunjukkan pada kekeliruan atau pertentangan, sedangkan di asosiatif itu adalah merupakan kerjasama yang baik. Pada ketiga, gambar, ya seperti di RKPD, pada gambar A itu adalah orang yang sedang melakukan proses yang interaksi secara yang namanya secara kekeliruan. Ada kondisi, ada masyarakat yang saling dorong-mendorong. Ya, sedangkan pada yang kedua, gambar B, itu adalah komunikasi yang baik antara sesama manusia. Ya, itu adalah semuanya adalah ruang lingkup daripada interaksi sosial. Atau pada materi kita pada pagi hari ini tentang berkenalan dengan masyarakat. Ya, berkenalan dengan masyarakat. Pada materi kita pada pagi hari ini, Ibu tanyakan, anak-anak kami ada yang masih kurang mengerti, ya baik dalam pekerjaan RKPD dan juga pada penjelasan pada materi kita. Kalau ada, Ibu persilakan untuk ditanya. Tidak? Ya, untuk itu pada pagi hari ini sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran kita menyimpulkan hasil daripada materi kita pada pagi hari ini. Ya, ini dulu Ibu percayakan salah satu ya daripada siswa-siswi kami ya yang bisa menyimpulkan. Nanti setelah anak kami nanti baru Ibu simpulkan. Ya, ada? Oke, silakan Nak berdiri. Kesimpulan kita pada pagi hari ini. Menurut saya, kesimpulan materi pada pagi hari ini ada terbagi dua, yaitu interaksi sosial. Interaksi sosial yaitu suatu komunikasi perkenalan yang berlaku bagi masyarakat, baik secara individu atau sekelompok. Kedua, komunikasi terbagi dua, yaitu asosiatif dan disosiatif. Oke, tepuk tangan dulu buat di mana disimpulkan bahwa interaksi sosial adalah tidak bisa terlepas daripada kehidupan kita sehari-hari. Karena interaksi sosial itu adalah hubungan antara timbal balik antara sesama manusia, baik secara kelompok atau secara kelompok dengan individu. Dan ada dua macam-macam proses sosial. Ada secara asosiatif dan ada juga secara disosiatif. Ya, secara terjadinya yang namanya interaksi sosial ada kontak sosial dan juga ada secara komunikasi. Oke, itu adalah kesimpulan kita pada pagi hari ini pada materi berkenalan dengan masyarakat.
pembelajaran. Mungkin setelah kita melakukan proses pembelajaran pada pagi hari ini, ada yang menjadi suatu pesan dan pesan yang ingin disampaikan, ya. Salah satu dari pada siswa-siswi kami ada. Oke, silakan. Nak. Refleksi atas proses pembelajaran hari ini yaitu 1. Setelah mempelajari materi interaksi sosial atau berkenalan dengan masyarakat dan model pembelajaran di Cohort Learning, banyak hal yang membuat saya termotivasi baik dalam berkomunikasi bersama teman maupun secara berkelompok. 2. Semoga kami bisa melakukan komunikasi dan baik bersama dengan teman-teman. Oke, tepuk tangan. Yang kita harapkan setelah anak-anak kami melakukan proses pembelajaran bersama ibu dengan model-model pembelajaran di spoken learning ini, di anak-anak kami ada sisi positifnya. Anda bisa menerapkan interaksi dengan sesama teman manusia dengan baik. Ya, pada pagi hari ini juga ibu beritahukan materi kita yang akan datang minggu depan kita akan masuk dengan aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Ya, ibu beritahukan ini supaya anak-anak kami baca di rumah. Sekali lagi aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Oke, pada pagi hari ini ibu yakin dan percaya anak kami masih semangat. Dan sebelum kita mengakhiri daripada proses pembelajaran kita ini, ya terlebih dahulu, ya sebelum kita akhiri, mari kita menyerahkan diri di tangan Tuhan. Nah, silakan nak, siapa yang memimpin kita dalam doa? Ya. Allah Bapa yang berada di atas kerajaan surga, puji syukur dan kepada Bapa yang berada di atas aktivitas belajar dari kami, agar kami dapat menyelesaikannya pada saat ini juga. Itu semua Tuhan berjalan di kota yang berguna dan hanya semata belas kasih yang Kau limpahkan kepada kami. Pada surga sampai sana, permohonan kami yang berjatuh dalam Yesus Kristus terus menembus dosa kami. Amin. Baik, pada pagi hari ini demikian materi kita, dan atas perhatian ibu ucapkan terima kasih dan terimalah salam dari ibu. Yahoo! Dan bisa keluar.